Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permata Intan dengan NIM 045 dari PM 2022A akan menjelaskan mengenai pembahasan dari soal UTS nomor 1 sampai nomor 4. Berikut penjelasannya. Oke, untuk soal nomor 1 yaitu diketahui garis G kongruan 2Y min X plus 1 sama dengan 0, L kongruan X plus Y min 4 sama dengan 0. Garis G memuat salah satu sisi persegi panjang, garis L memuat salah satu diagonal persegi panjang. Tentukan persamaan sisi persegi panjang dan luas dari persegi panjang. Nah, yang pertama itu diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui yaitu garis G 2Y min X plus 1 yang memuat salah satu sisi persegi panjang. Kemudian garis L kongruan X plus Y min 4 yaitu garis yang memuat salah satu diagonal persegi panjang. Oke. Selanjutnya ditanya. Yang ditanya ada dua. Yang pertama terkait persamaan sisi persegi panjang. Yang kedua yaitu terkait luas persegi panjang. Nah, selanjutnya adalah dijawab karena dijawab ini baru ke operasinya. Dijawab. Garis G memuat salah satu sisi persegi panjang dan garis L memuat salah satu diagonal persegi panjang. Oke. Berarti titik potong garis G dan garis L itu merupakan salah satu titik sudut dari persegi panjang itu. Nah, saya tulis berarti titik potong garis G dan garis L merupakan salah satu titik sudut dari persegi panjang. Oke. Nah, saya akan mengilustrasikannya terlebih dahulu untuk mempermudah. Pertama adalah garis G. Oke. Garis G memuat salah satu sisi persegi panjang. Kemudian
garis L memuat salah satu diagonal persegi panjang. Garis L. Garis L memuat salah satu sisi persegi panjang. Nah, berarti titik potong antara garis G dan garis L merupakan salah satu sudut dari persegi panjang. Kemudian next kita akan buat berkas garisnya. Berkas garis. Nah, misal garis H kongruen dengan garis G plus lambda dikali garis L sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan. G-nya berapa? G-nya adalah 2Y min X plus 1 ditambah lambda dikali X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke. Lanjut, kita kumpulkan yang ada X dengan X, yang Y dengan Y. Sehingga min 1 plus lambda kali X plus 2 plus lambda kali Y min 4 lambda plus 1 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya 2 plus lambda kali Y kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan, yaitu min 1 plus lambda kali X min 4 lambda, maaf ini plus 4 lambda min 1. Oke, baiknya Y dapat diperoleh sama dengan 1 min lambda per 2 plus lambda kali X, kemudian plus 4 per 2 plus lambda kali lambda, kemudian min 1 per 2 plus lambda, sehingga dapat diperoleh gradien H adalah 1 min lambda per 2 plus lambda. Oke. Nah, next. Kemudian saya akan mencari gradien G. Nah, kenapa kok mencari gradien G-nya? Nah, nanti akan ditemukan gradien G sehingga dapat menentukan persamaan-persamaan sisi pada persegi panjang. Nah, gradien G yaitu garis G sendiri yaitu 2Y min X plus 1. Oke. Maka dari itu sama dengan 0, jangan lupa. Jadi 2Y sama dengan X min 1, Y sama dengan 1 per 2 X min 1 per 2. Sehingga diperoleh gradien G sama dengan setengah. Nah, gradiennya G adalah setengah. Kemudian karena persegi panjang semua sudutnya itu adalah siku-siku, maka H itu tegak lurus dengan G. Nah, karena semua persegi panjang itu sudutnya siku-siku, maka H itu tegak lurus dengan G. Jadi H tegak lurus dengan G. Oke. Saya tulis karena persegi panjang semua sudutnya
siku, maka H tegak lurus dengan G, sehingga gradien MH dikali gradien MG sama dengan negatif 1. Oke, sehingga gradien MH dan gradien MG itu sama dengan negatif 1. Oke, jadi MH nya adalah 1 min lambda per 2 plus lambda dikali MG nya 1 per 2 sama dengan min 1. Oke, langsung dikalikan 1 min lambda per 2 plus lambda min 2, 1 min lambda min 4 min 2 lambda, jadi lambda sama dengan 5, negatif 5 maksudnya. Oke, ditemukan lambda yaitu negatif 5. Kemudian ketika lambdanya ketemu negatif 5, maka selanjutnya yaitu akan mencari persamaan garis G. Jadi lambdanya ini akan disubstitusikan ke sini. Lanjut, maka persamaan garis H, persamaan garis H adalah Y min X plus 1 plus lambda kali X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita substitusikan lambdanya. 2Y min X plus 1 plus min 5 dikali X plus Y min 4 sama dengan 0. 2Y min X plus 1 min 5X min 5Y plus 20 sama dengan 0. Nah, oke. Sehingga min X sama min 5X min 6X 2Y dengan min 5Y yaitu min 3Y, kemudian plus 1 sama plus 20 plus 21 sama dengan 0. Oke, nah ini akan saya bagi dengan negatif 3, sehingga H 6 dibagi negatif 3 yaitu 2X min 3Y dibagi negatif 3 yaitu plus Y, 21 dibagi negatif 3 yaitu min 7 sama dengan 0. Nah, saya kasih penjelasan dibagi negatif 3. Oke. Nah, ini merupakan persamaan dari garis H. Nah, selanjutnya dengan saya akan mengambil dengan mengambil titik B yaitu XB, YB pada garis L. Nah, dengan basis 0 pada garis L dengan basis 0. Oke, nah saya akan mengambil titik B XB, YB pada garis L dengan basis 0, misal di sini titik B nya. Oke, yaitu XB plus YB, XB plus YB min 4 sama dengan 0. Nah, karena basisnya 0, jadi XB nya 0 plus YB min 4 sama dengan 0. Nah, YB yaitu 4. Sehingga titik B yaitu 0,4. Oke, nah, sehingga ditemukan titik B adalah
0,4. Oke. Kemudian persamaan sisi persegi panjang yang sejajar dengan G melewati titik B melalui, misalnya gini, persamaan sisi persegi panjang yang sejajar dengan G kemudian melalui titik B, yaitu misal P. Saya tulis lagi, persamaan persegi panjang yang sejajar dengan G, yang sejajar dengan G melalui titik B. Nah, melalui titik B, misal nah ini sejajar persegi panjang melalui titik B, jadi kan gini, yaitu dimisalkan garis B gitu. Dimisalkan garis P. Nah, karena P itu sejajar dengan G, maka MP sama dengan MB. Maka MP sama dengan MG. Oke? Sehingga P kongruen Y min YB sama dengan MG dikali Y min YB. Ini MG dikali X min XB maksudnya. Oke? Sehingga karena Y nya belum diketahui, maka min YB nya adalah 4 sama dengan MG nya adalah setengah, X nya masih belum diketahui, XB nya adalah 0, sehingga Y min 4 sama dengan setengah X. Sehingga 2Y min 8 min X sama dengan 0. Oke? Y min 8 min X sama dengan 0, atau bisa saya ubah seperti ini, X yaitu min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis B nya. Ini tadi garisnya. X min 2Y plus 8. Nah, ini merupakan persamaan dari garis P. Nah, kemudian persamaan sisi persegi panjang yang tegak lurus dengan G melewati titik B, misalnya Q. Nah, tegak lurus dengan G melewati titik B, kan otomatis gini, tegak lurusnya dengan G, tegak lurus dengan G melewati titik B, yaitu misal garis Q. Oke, saya tulis persamaan persegi panjang yang tegak lurus dengan garis G melewati titik B, misal Q. Oke, misal Q. Nah, karena Q itu tegak lurus dengan G, maka MQ dikali
MK sama dengan negatif 1. Nah, gradien Q dan gradien K kan sama dengan 1 karena Q itu tegak lurus dengan G, seperti itu. Jadi MQ-nya kan masih belum diketahui. MG-nya kan setengah sama dengan negatif 1. Otomatis gradien Q-nya adalah negatif 2. Nah, sehingga kita dapat menentukan untuk Q-nya itu berapa, untuk persamaan garis Q-nya itu berapa. Jadi Q kongruen Y min YB sama dengan M Q dikali X min XB. Oke. Kemudian kita substitusikan. Y-nya masih belum diketahui, ini 4. MQ-nya min 2, X-nya belum diketahui, XB-nya 0. Nah, Q kongruen Y min 4 sama dengan min 2X. Min 2 kali 6 kan otomatis 0 kan ya, bilang. Nah, kemudian sehingga kita pindah ruas. Jadi Q sama dengan 2X min Y plus 4. Nah, jadi ini jangan lupa disama dengan kan 0. Jadi persamaan garis Q-nya itu 2X plus 2X plus Y plus 4. Nah, gitu. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Jadi gini. Ini kan beda ruas. Jadi persamaan garis Q-nya itu 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Oke. Saya tulis di sini. Jadi A persamaan sisi persegi panjang. Yang pertama adalah G-nya. G 2Y min X plus 1. Kemudian H sama dengan 0. Nah, ini kurang sama dengan 0, kurang sama dengan 0. Hanya yaitu 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Kemudian E-nya X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Kemudian Q-nya yaitu 2X plus Y min 4 sama dengan 0. Ini min, oke. Min. Oke, selanjutnya yaitu poin B. Nah, poin B ini mencari luas dari persegi panjang. Nah, untuk mencari luas dari persegi panjang itu sendiri harus ada sisi-sisi yang dipilih. Sisi-sisi persegi panjang itu dimana saya akan memilih sisi P. Nah, saya tulis XP-nya X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, kemudian sisi P-nya dan sisi Q. Nah, P dan Q. Q-nya 2X plus Y min 4. Nah, apa sih yang menjadi alasan saya memilih P dan Q ini? Karena keduanya ini merupakan karena dua garis ini tuh nggak sejajar gitu loh. Nggak sejajar, tetapi dia itu melewati B. Nah, karena keduanya ini tidak sejajar kan? Tidak sejajar, tetapi melewati titik B gitu. Nah, sehingga dapat diperoleh nanti kita jarak antara titik B ke garis H. Kemudian untuk memperoleh panjangnya, kemudian titik B ke garis G ini untuk memperoleh lebarnya.
Yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu jarak titik B ke garis hanya. Oke. Nah, rumus jarak seperti biasa, langsung saya substitusikan aja rumusnya. Saya masukkan di mana H itu mana H? 2 ya. 2 karena X-nya adalah 0 plus 1 kali Y-nya adalah 4 min 7. Oke. Mutlak set per plus minus jangan lupa akar. Akar 2 dikali 1 kuadrat ya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Sama dengan semuanya. 0 tambah 4 min 7 plus minus 4 tambah 1. Nah, jadi 4 dikurangi 7 adalah negatif 3. Mutlak negatif 3 plus minus akar 5. Nah, keluar 3 per 5. Maaf, akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Nah, ini merupakan panjangnya. Selanjutnya kita cari jarak titik B ke garis G. Nah, ke garis G-nya ini. Seperti yang di atas, mutlak garis G-nya adalah min X ya. Min X berarti min 1 karena X-nya 0. Nah, kemudian Y-nya ditambah 2, Y-nya adalah 4 ditambah 1. Mutlak jangan lupa plus minus akar negatif 1 kuadrat ditambah 2. Jadi 0, 8, 1. Oke. Plus minus akar 1 plus 4. Jadi 9 plus minus akar 5. 9 per akar 5 dikali akar 5 sama dengan 9 per 5 akar 5. Nah, 9 per 5 akar 5 ini adalah lebarnya. Baru kita ke luas persegi panjangnya. Persegi panjang L. Persegi panjang plus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi 3 per 5 akar 5 dikali 9 per 5 akar 5. Nah, hasilnya yaitu 27 per 5. Jadi hasilnya adalah luas dari persegi panjang adalah 27 per 5. Oke. Ini adalah persamaan sisinya. Ini adalah luas dari persegi panjangnya.